Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dinda Rama Putri. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang materi pembelajaran, yaitu tentang materi sistem koordinasi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dapat menjelaskan struktur pada sistem koordinasi. Yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis pada sistem koordinasi. Dan yang ketiga, dapat mengidentifikasi gangguan pada sistem koordinasi. Ananda semua pasti pernah melakukan aktivitas, bukan? Seperti halnya dengan menyiram tanaman. Otomatis bergerak dengan menggunakan tangan dan kaki dan melibatkan mata. Seluruh gerakan responsif itu digerakkan oleh sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sistem yang memerintahkan organ-organ tubuh untuk bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Sistem koordinasi sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Yang pertama yaitu sistem saraf. Adapun tujuan pembelajarannya untuk mengidentifikasi bagian-bagian sistem saraf, untuk mendeskripsikan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, dan untuk mengidentifikasi gangguan sistem saraf. Ananda semua pasti pernah bukan kena cubit, atau coba deh cubit salah satu bagian tubuhnya. Sakit bukan? Nah, apa yang menyebabkan kita bisa merasakan sakit tersebut? Untuk menjawab permasalahan tersebut, mari kita pelajari tentang materi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang penerimaan dan pengelolaan informasi. Sistem saraf ini terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat, terdiri atas otak. Otak terbagi menjadi 4, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan medula oblongata. Pertama yaitu otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan yang berlipat-lipat. Diduga semakin banyak lipatannya, maka seseorang akan semakin cerdas. Yang kedua yaitu otak tengah, terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah ini adalah lobus optikus yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Pada dasarnya, otak tengah terdapat kumpulan badan sel saraf yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Selanjutnya yaitu otak kecil, terletak di depan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Otak kecil merupakan pusat keseimbang gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Selanjutnya yaitu sumsum lanjutan atau medula oblongata. Medula oblongata ini berfungsi untuk menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata ini juga berfungsi untuk mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, serta gerak menelan. Dan yang kedua yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Dia terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Syaraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal ke otak. Selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini memiliki fungsi untuk menghubungkan respon sistem saraf pusat ke bagian tubuh lainnya. Sistem saraf tepi ini terdiri atas 2, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar.
Yang pertama yaitu sistem saraf sadar atau saraf somatik. Bekerja dengan mengontrol semua hal yang kita sadari, seperti menggerakkan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf somatik ini untuk menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Saraf somatik juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Nah, sebagai contoh, ketika kita memegang api, saraf sensorik akan membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas. Setelah itu, saraf motorik akan membawa informasi ke tangan untuk menghindari api tersebut. Selanjutnya yaitu sistem saraf tidak sadar atau saraf otonom. Sistem saraf otonom ini bekerja dengan mengontrol semua hal aktivitas yang tidak kita sadari, seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme. Saraf otonom ini terbagi atas dua, yaitu parasimpatik dan simpatik. Yang pertama yaitu simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh kita ketika ada ancaman dari luar. Contohnya ketika kita merasakan cemas atau takut, maka saraf ini akan melakukan percepatan detak jantung, meningkatkan laju pernafasan, meningkatkan aliran darah. Sedangkan parasimpatik kebalikannya, sistem saraf ini berfungsi menjaga tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Maka saraf ini akan melakukan perlambatan detak jantung, memperlambat laju pernafasan, dan mengurangi aliran darah ke otot. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem saraf. Yang pertama yaitu epilepsi, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan otak berhenti bekerja selama beberapa saat. Yang kedua meningitis, merupakan radang selaput otak karena infeksi bakteri atau virus. Yang ketiga rasa bal atau kebas dan kesemutan, merupakan gangguan sistem saraf akibat gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah atau kekurangan vitamin neutropik. Yang keempat stroke, merupakan penyakit yang timbul karena pembuluh darah di otak tersumbat. Dan yang kelima amnesia, merupakan gangguan yang terjadi pada otak karena disebabkan goncangan batin atau cedera. Nah, siapa yang dapat menarik kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini? Materi kedua sistem koordinasi yaitu sistem hormon. Ananda semua pasti pernah bukan merasakan rasa lapar dan juga kenyang? Nah, kenapa kita bisa merasakan rasa lapar dan juga kenyang tersebut? Untuk menjawab permasalahan tersebut, mari kita sama-sama membahas tentang sistem hormon. Sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon yaitu senyawa organik, pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Kelenjar terbagi dua. Yang pertama yaitu eksokrin, merupakan kelenjar yang mempunyai saluran khusus yang penyaluran hasil sekretnya atau getahnya. Dan yang kedua endokrin, merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasil sekretnya atau getahnya. Fungsi hormon bagi tubuh yang pertama yaitu memacu pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Yang kedua, memacu reproduksi. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan tubuh atau homeostasis. Dan yang keempat, mengatur tingkah laku. Macam-macam kelenjar. Yang pertama yaitu kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus yang menghasilkan hormon. Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar endokrin dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, misalnya hormon yang mengatur atau yang memegang peranan dalam kondisi tubuh. Yang kedua, kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu, misalnya hormon pada kelamin. Dan yang ketiga, kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu, misalnya hormon pada pertumbuhan.
Berdasarkan aspek dan letaknya, kelenjar endokrin dibedakan menjadi 9, yaitu kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar epifise, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar usus dan lambung, dan kelenjar kelamin. Yang pertama, kelenjar hipofisis bagian depan. Hormon yang dihasilkannya yang pertama hormon somatotrof untuk menstimulus pertumbuhan tubuh. Yang kedua, luteotropik hormon untuk merangsang kelenjar susu untuk mensekresi susu. Yang ketiga, thyroid stimulating hormon untuk merangsang sekresi kelenjar tiroid. Yang keempat, adrenokortikotropik hormon untuk mengendalikan sekresi kelenjar korteks adrenal. Dan yang kelima, gonadotropik atau hormon kelenjar kelamin. Yang kedua itu hipofisis bagian tengah. Hormon yang dihasilkan kelenjar ini itu hormon melanosit stimulating hormon untuk mengatur perubahan warna kulit, yaitu dengan mengatur penyebaran pigmen melanin pada sel-sel melanofor kulit. Selanjutnya hipofisis belakang. Yang dihasilkannya itu vasopressin, petresin, dan oksitosin. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid, menghasilkan hormon trioksin, triodotironin, dan kalsotonin. Ketiga hormon ini berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme sel, proses produksi panas, oksidasi di sel tubuh kecuali sel otak dan limfa, untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh, serta berpengaruh dalam pengubahan tirosin. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Paratormon berfungsi mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor dalam darah. Yang keempat yaitu kelenjar epifise. Kelenjar epifise atau kelenjar pineal adalah kelenjar endokrin yang terletak di otak dan berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin. Yang kelima yaitu kelenjar timus, menghasilkan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk pertumbuhan. Yang keenam adalah kelenjar suprarenalisa. Yang pertama itu bagian kulitnya, mineralokortikoid atau menyerap Na dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Yang kedua, glukokortikoid, menaikkan kadar gula darah, mengubah protein menjadi glikogen di hati dan mengubah menjadi glukosa. Di bagian dalamnya terdapat hormon adrenalin dan epinefrin. Yang selanjutnya yaitu kelenjar Langerhans, menghasilkan insulin, berfungsi antagonis dengan hormon adrenalin, yaitu mengubah gula menjadi glikogen di dalam hati dan otot. Yang ke-8 yaitu kelenjar usus dan lambung, menghasilkan beberapa hormon. Di kelenjar usus terdapat hormon sekretin dan hormon kolesistokinin, sedangkan di kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin. Dan yang ke-9, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin pria atau testis menghasilkan hormon androgen untuk menghasilkan sel sperma, dan kelenjar perempuan atau ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Adapun gangguan kelebihan atau kekurangan produksi hormon. Yang pertama, gigantisme atau pertumbuhan raksas akibat kelebihan hormon. Yang kedua, akromegali atau pertumbuhan pada ujung tulang pipa akibat kelebihan hormon somatotrof. Yang ketiga, kretinisme atau kekardilan akibat kekurangan hormon somatotrof. Yang keempat, morbus Basedow atau meningkatnya denyut jantung akibat kelebihan hormon tiroksin. Dan yang kelima, misoid atau kegemukan yang luar biasa serta kecerdasan yang menurun akibat kelebihan hormon tiroksin. Nah, siapa yang dapat menarik jawaban terhadap permasalahan awal tadi? Materi ketiga sistem koordinasi yaitu sistem indera. Nah,
salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor atau penerima rangsangan. Terdapat 5 reseptor pada tubuh manusia, yaitu yang pertama adalah fotoreseptor. Mata terdiri dari beberapa bagian, yaitu sklera. Sklera adalah bagian mata yang berfungsi untuk menutup seluruh bola mata kecuali bagian pupil. Sklera ini tersusun dari jaringan ikat dengan serat yang kuat serta berwarna putih yang sedikit kekuraman. Yang kedua yaitu koroid. Nah, koroid ini merupakan lapisan mata bagian tengah yang banyak mengandung pembuluh darah dan pigmen. Koroid ini berfungsi untuk mencegah pemantulan cahaya yang masuk ke dalam bola mata dan memberikan nutrisi serta oksigen pada mata, khususnya pada bagian retina. Yang ketiga yaitu retina. Retina merupakan lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel reseptor cahaya. Retina ini berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh otak. Yang keempat yaitu lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Lensa ini berfungsi untuk memusatkan cahaya dan objek pada retina. Lensa ini memiliki jaringan yang lentur dan transparan. Yang kelima yaitu iris dan pupil. Iris adalah bagian mata atau selaput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Pupil adalah otot mata yang dapat mengecil dan membesar atau menutup dan membuka ketika ada cahaya yang masuk. Keduanya berfungsi untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keenam adalah kornea. Kornea adalah bagian mata yang membentuk jaringan seperti kubah yang transparan. Kornea ini berfungsi sebagai pembentuk bagian mata paling luar dan sebagai pintu keluar masuknya cahaya. Yang kedua yaitu kemoreseptor atau hidung. Memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu hidung memiliki tulang hidung yang berfungsi untuk membentuk struktur hidung, melindungi rongga hidung, membantu mengatur aliran udara. Dan yang kedua yaitu hidung memiliki selaput lender, berfungsi untuk mengatur kelembapan udara, mengatur suhu udara, dan mengenali serta menghancurkan patogen. Yang ketiga yaitu saraf pembau, berfungsi untuk mengenali bau, mengirim sinyal pembau ke otak, dan mengatur respon terhadap bau. Yang keempat yaitu silia, berfungsi untuk mengatur kebersihan udara yang masuk, membersihkan debu dan polusi, dan mencegah infeksi. Adapun mekanisme penciuman yang pertama yaitu rangsangan masuk ke lubang hidung, lalu sampai ke epithelium olfaktori dan lalu masuk ke mucosa olfaktori, sampai di saraf olfaktori, lanjut ke thalamus dan sampai di hipotalamus dan masuk ke dalam otak daerah olfaktori. Yang ketiga yaitu kemoreseptor pada lidah. Lidah berfungsi untuk indera pengecap. Reseptor pada lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Tunas pengecap pada lidah mencapai 10.000. Nah, lidah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ujung lidah sebagai pengecap rasa manis. Yang kedua, samping kiri kanan lidah bagian depan sebagai pengecap rasa asam. Yang ketiga, samping kiri kanan lidah bagian belakang sebagai pengecap rasa asin, dan pangkal lidah sebagai pengecap rasa pahit. Yang keempat yaitu mekanoreseptor atau kulit. Fungsi kulit yaitu sebagai tempat mengeluarkan keringat, tempat penimbunan lemak, pengatur suhu tubuh, dan tempat terbentuknya vitamin D.
Kulit terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama yaitu epidermis, adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan malpighi. Yang kedua yaitu dermis. Dermis adalah lapisan tengah pada kulit manusia yang terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Yang ketiga yaitu lapisan hipodermis, adalah lapisan paling dalam pada kulit manusia yang banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk cadangan makanan, menahan tubuh dari perlindungan. Yang kelima yaitu audioreseptor bagian telinga. Nah, telinga sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bunyi. Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara. Saluran telinga berfungsi untuk menghasilkan minyak serumen. Telinga bagian tengah adalah bagian yang berupa bilik kecil yang terkandung udara di dalamnya. Ada saluran Eustachius, berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari telinga bagian luar ke bagian telinga dalam, dihubungkan dengan faring reseptor. Yang selanjutnya yaitu telinga bagian dalam, tersusun dari labirin tulang dan labirin membran, terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, rumah siput atau koklea, dan saluran Eustachius. Mekanisme kerja telinga yang pertama, gelombang bunyi akan masuk melalui daun telinga dan lubang telinga, lalu terus ke gendang telinga dan sampai ke tulang pendengaran, masuk ke rumah siput, lalu sampai di saraf pendengaran, dan lalu masuk ke otak dan terdengarlah bunyi. Ada selanjutnya yaitu gangguan pada mata. Yang pertama yaitu miopi atau rabun jauh, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cekung dan bola mata terlalu panjang. Yang kedua hipermetropi atau rabun jauh, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cembung dan bola mata terlalu pendek atau pipih. Yang ketiga yaitu astigmatisme, adalah kecembungan kornea tidak merata sehingga bayangan kabur. Dan yang keempat presbiopi adalah mata tua yang lensa matanya tidak teratur. Selanjutnya gangguan pada hidung. Yang pertama hiposmia, adalah indera penciuman kurang mampu mencium bau. Yang kedua hiperosmia, adalah lebih peka terhadap bau-bauan. Yang ketiga sinusitis, adalah radang tulang tengkorak di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. Yang keempat polip, adalah pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan mengeluarkan banyak cairan. Selanjutnya gangguan pada lidah. Yang pertama hipogeusia, adalah penurunan kemampuan untuk mengidentifikasi rasa. Yang kedua dysgeusia, adalah suatu kondisi di mana lidah merasakan rasa busuk, asin, rasa tengi, atau logam yang bertahan dalam mulut. Selanjutnya yaitu gangguan pada kulit. Yang pertama dermatitis, adalah peradangan pada permukaan kulit ditandai dengan gatal-gatal merah, bengkak, melepuh, dan berair. Yang kedua jerawat disebabkan peradangan kelenjar sebasea. Dan yang ketiga luka bakar disebabkan oleh panas, listrik, dan zat. Selanjutnya gangguan pada telinga. Yang pertama tuli konduktif, adalah gangguan penerimaan suara ke dalam koklea akibat kotoran atau nanah yang memenuhi telinga bagian tengah. Yang kedua tuli saraf, adalah tuli yang terjadi akibat kerusakan pada koklea atau saraf pendengaran. Yang ketiga otitis media, adalah radang yang disebabkan oleh peradangan pada tenggorokan karena adanya saluran Eustachius yang menghubungkan keduanya. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan jawaban berdasarkan permasalahan awal tadi?